Kita bertemu di channel otomotif pada pembahasan perawatan sistem pengisian, dan nanti kita lanjutkan dengan bagaimana memeriksa alternator dan regulator. Ini adalah perawatan ringan yang bisa kita lakukan pada mobil. Yang pertama adalah merawat baterai. Jadi perawatan ringan pada baterai itu cukup kita bersihkan nipelnya, kemudian kita cek level elektrolit ataupun cairannya, kemudian kita cek pakai AVO atau pakai hidrometer. Paling mudah adalah kita menggunakan avometer, selektor kita ukur menggunakan tegangan. Jadi selektornya kita taruh pada tegangan. Yang berikutnya adalah memeriksa V-bel. Pada alternator itu dihubungkan dengan V-bel untuk memutar. Ya. Alternator diputar dengan tenaga engine dengan perantara V-bel. Pemeriksaan V-bel itu yang kita lakukan adalah kita memeriksa tegangan V-bel. Yang kedua adalah permukaan V-bel, apakah masih bagus atau sudah retak-retak. Kalau sudah retak-retak berarti perlu kita ganti. Berikutnya adalah pemeriksaan alternator dan soket-soketnya. Jadi ini alternator, kemudian ini soket-soketnya, yaitu ada F, ada E, ada B, ya. Soket-soket ini kita cek kondisinya apakah kotor. Kalau kotor ya kita bersihkan. Yang kedua adalah suara. Kalau suaranya berisik ya perlu kita cek kenapa suara alternator berisik. Yang keempat adalah yang mudah kita lakukan adalah kita memeriksa lampu pengisian. Pada saat kunci kontak on, ya, engine belum hidup, maka sistem pengisian lampu indikatornya itu harus menyala. Kalau tidak menyala berarti ada masalah berkaitan dengan regulatornya. Berikutnya memeriksa tegangan, ya. Pada saat mobil sudah hidup, maka kita naikkan RPM-nya sampai 2000 RPM. Kemudian kita ukur pada baterai menggunakan voltmeter, itu berapa tegangannya. Kita setting voltmeternya di 50 ya. Maka idealnya yang terbaca itu kalau sistem pengisiannya bekerja baik, maka tegangannya sekitar 13,8 sampai 14,8 volt. Di antara itu baik. Berikutnya adalah bagaimana kita memeriksa arusnya. Pada saat RPM 2000, jadi engine kita hidupkan, kita tingkatkan RPM-nya, kita hidupkan AC, kemudian lampu kota, lampu kepala, ya, agar ada beban yang maksimum. Maka kita ukur berapa arus yang mengalir. Ya, kita bisa mengukurnya di terminal B, ya, yang terhubung dengan dengan baterai, ya, dari sistem pengisian. Ya, kita putus satu kabel, kita hubungkan dengan salah satu kutub ampermeter, salah satu kutub plus, ya, yang kutub minus kita hubungkan ke satunya lagi, ya. Ini akan terbaca di ampermeter. Idealnya adalah ampermeternya
bekerja itu sekitar 10 ampere. Kemudian bagaimana perbaikan sistem pengisian? Ya, pada alternator seperti ini menggunakan IC regulator, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita periksa colokan kita hubungkan di terminal F, ya, kita baca di voltmeter sama ya, tegangannya sekitar 14 sampai 15. Kemudian kalau kita mau mengukur ampere meternya, nanti ampernya itu bekerja sekitar 10 ampere. Sama untuk IC regulator speed compact tip itu juga sama seperti ini. Berikutnya bagaimana mengukur alternator negative side rectifier. Ya, pengetesan yang pertama yang bisa kita lakukan, kita hubungkan probe ataupun jarum ya, negatif pada ohmmeter, kita taruh di E, negatifnya ditaruh di E alternator, kemudian positifnya kita taruh di N alternator. Kemudian kita ukur berapa hambatannya. Maka yang baik adalah jarum itu akan bergerak ya, akan bergerak. Ini dalam kondisi alternator itu kondisi mati ya. Jadi tidak dalam engine itu hidup ya. Berikutnya kalau kita balik, negatif kita taruh di N, kemudian positifnya kita taruh di E, maka yang terjadi pengukuran pada rectifier ini tak hingga ya. Berarti ini kondisinya baik ya. Kalau kita lihat dari luar itu seperti ini. Jadi ini alternatornya, ini ohmmeternya. Kita cari pada terminalnya itu E sama N kita hubungkan. Kemudian bagaimana mengukur rotor coil tahanannya? Ya, negatif kita hubungkan dengan F, kemudian positifnya kita hubungkan dengan E. Maka ini akan mengukur tahanan koil pada rotor. Ya, ini akan terbaca berapa tahanannya. Berikutnya adalah pemeriksaan rotor dan stator. Kalau kita sudah masuk pada overhaul, kita buka rotor coil, alternator kita bongkar, kemudian rotor coilnya kita ambil, maka kita ukur berapa apakah ada kontinuitas atau enggak. Ya, selektor pada multimeter kita taruh di kita tentukan di ohmmeter ya, untuk mengukur adanya kontinuitas. Pada slip ring ada 2 slip ring, maka probe kita taruh di slip ring 1, yang satunya di slip ring sampingnya. Kalau ada kontinuitas berarti kondisinya baik. Kalau tidak berarti ada kabel yang putus. Berikutnya pada rotor coil, antara slip ring dengan bodi dari logam ya, ini kita hubungkan ya. Kalau terjadi hubungan berarti ada kabel coil yang terbuka ataupun ngeground ke bodi. Yang baik adalah tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti rotor coil masih baik, kondisi rotor coil masih baik. Berikutnya stator coil, cara mengukurnya adalah kawat ataupun coil, ujung coil satu dengan ujung coil satunya kita hubungkan. Kalau masih ada kontinuitas,
itu kondisi koilnya masih baik ya. Tetap kita menggunakan selektornya, kita taruh di ohmmeter. Kemudian kita ukur antara ujung kabel koil pada stator koil ini dengan bodi. Kalau terjadi hubungan, berarti koil ini sudah bocor ataupun sudah terhubung dengan bodi. Yang baik adalah tidak ada kontinuitas. Berarti pada slip ring harus ada kontinuitas, kalau tidak rusak. Pada slip ring dengan bodi ini tidak boleh ada kontinuitas. Kalau ada berarti rusak. Pada koil stator koil harus ada kontinuitas. Kalau tidak ada berarti sudah putus. Kalau koil stator koil ini dengan bodinya ada kontinuitas berarti sudah bocor ya. Kalau tidak ada berarti masih bagus. Selanjutnya kita akan mengukur rectifier ya. Ini rectifier ataupun dioda ya, orang mengenalnya dioda. Rectifier ada dioda positif, ada dioda negatif. Kita akan mengukur dioda positif, taruh probe di positif, kemudian negatifnya digeser-geser. Jika ohmmeter bergerak, berarti jenis diodanya itu adalah dioda positif. Kemudian kita taruh probe negatif pada terminal negatif, kemudian positifnya kita geser-geser ya. Jika ohmmeter bergerak, berarti dioda rectifier ini jenisnya adalah rectifier negatif ya. Kalau tidak bergerak, berarti ada kemungkinannya diodanya itu sudah putus atau terbalik ya. Dioda positif, jika arusnya terbalik maka ohmmeter tidak akan bereaksi. Begitu juga dioda negatif, jika probe-nya terbalik maka tidak akan bereaksi. Selanjutnya untuk rectifier terminal ya, sama ya ini ya. Kita lihat di terminalnya, kita cek positif sama negatif ya. Jika bergerak kemudian kita geser ya, negatifnya misalkan mengukur positif berarti negatifnya yang kita geser-geser. Jika mengukur positif maka negatifnya yang digeser. Jika mengukur negatif, yang positifnya yang digeser. Seperti itu. Yang terakhir adalah pemeriksaan regulator pada posisi bebas. Ini regulator yang konvensional, ada voltage regulator, ada voltage relay ya, terminalnya F, N, IG, E, L, dan B. Memeriksa regulator pada posisi bebas ya. Jika terminal IG kita hubungkan dengan F, maka ohmmeter akan terbaca 0 ya. Jika tidak 0 berarti ada masalah. Berikutnya memeriksa relay. Jika terminal EL, E sama L kita hubungkan, maka akan terbaca 0. Kemudian jika kita hubungkan B dengan E, maka akan terbaca tak terbatas ataupun skala regulator tidak bergerak. Jika terminal B kita hubungkan dengan L, maka akan terbaca tak terbatas. Jika terminal N sama E kita hubungkan akan terbaca sekitar 23 ohm. Maka regulator ini kondisinya baik. Demikian pembahasan pada
pemeliharaan dan perbaikan sistem pengisian. Terima kasih.